Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Halo guys. Akhirnya setelah lebih dari 1 bulan kita nggak bikin video, hari kita duduk bareng lagi untuk bikin video, untuk sharing-sharing lagi ke teman-teman. Kiranya sharingin kita yang kita sampaikan hari ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan oh ya, semoga teman-teman yang nonton juga dalam kondisi sehat dan baik ya, teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini. Oke guys, seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari lalu Indonesia, khususnya di daerah Jakarta ya, sempat kedatangan Bapak Paus dari Vatikan. Dan beritanya itu cukup heboh ya, cukup rame di mana-mana tentang kedatangan Bapak Paus ini gitu. Dan berita itu pun cukup tersebar luas sampai kita pun mendengar ya terkait kedatangan Bapak Paus itu gitu. Tapi dari kedatangan Bapak Paus itu menurut kita bukan hanya sebatas jalan-jalan semata gitu, tapi kita melihat bahwa kehadiran Bapak Paus ini memiliki sebuah misi, sebuah message, pesan-pesan yang sangat baik untuk kita refleksikan, baik untuk kehidupan kita berdua ataupun kehidupan kita di tengah keluarga, dalam hal pertemanan, dan secara luas kehidupan kita sebagai masyarakat secara umum yang ada di Indonesia ya, gitu. Dan juga sebagai umat manusia yang hidup di bumi ini gitu loh. Karena ya banyak pesan-pesan yang bermakna yang bisa kita renungi, dan sewajarnya kita juga menjalani di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena yang kita tangkap adalah isinya tuh sangat baik ya, bahwa kita ini harus peduli dengan lingkungan hidup, terutama dengan bumi kita ini yang sudah semakin menua, dan juga sebagai umat manusia ya kita tinggal di sini ya kita sewajarnya menjaga bumi ini juga gitu loh, supaya berlangsung lebih baik gitu loh. Terutama kan misalnya yang paling agak mengkhawatirkan itu tuh soal perubahan iklim ya, climate change gitu kan. Kayak kita rasakan sekarang dimanapun kita berada itu udah mulai kacau juga kan. Musim ini udah nggak tentu gitu. Sehari-hari juga kita merasakan kadang panas banget, terus tiba-tiba bisa berangin, tiba-tiba hujan, nanti panas banget lagi. Ini benar-benar nggak teratur gitu loh. Kita udah nggak gitu bisa prediksikan cuaca lagi, yang benar-benar perubahan iklim ini luar biasa dampaknya gitu kan ke kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Jadi menurut kita ada beberapa pesan yang cukup berkesan dari kehadiran Bapak Paus kemarin, di mana kita sempat mendengar ya bahwa Bapak Paus itu menyampaikan beberapa poin penting yang sebenarnya sih dalam secara general, secara umum tuh menurut kita Bapak Paus tuh ingin mengusungkan adanya perdamaian ya bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini gitu. Dan tapi Bapak Paus itu menyampaikannya menurut kita melalui cara-cara yang sangat sederhana, melalui kata-kata yang sangat bijak, yang benar-benar menyentuh kita secara personal. Dimana ada sebuah pesan dari Bapak Paus itu yang ia sampaikan bahwa menangis itu lebih baik daripada marah. Karena marah itu adalah seperti apa ya, luapan emosi sesaat yang mungkin bisa menyakiti orang lain gitu. Ya, jadi ada satu pesan lagi yang ini benar-benar powerful ya menurut kita. Ini ketika Paus berkata bahwa berjanjilah dengan diri kamu sendiri untuk selalu menjadi orang baik gitu, walaupun kita mengalami pengalaman yang kurang baik gitu ya. Misalnya orang jahatin kita,
Tapi intinya adalah kita itu nggak boleh membalas dengan perbuatan jahat lagi gitu loh. Bahwa ya seperti tadi kita yang mau dibilang perkataan yang kedua itu bahwa ya lebih baik menangis daripada marah gitu loh. Jadi meluapkan emosinya itu ya lebih baik kita handle sendiri dengan menangis dibanding kita marah-marah. Itu kan karena kalau ketika kita marah itu tuh ibaratnya kita akan melukai orang lain gitu loh. Kan berdampaknya negatif gitu kan. Jadi kalau kita misalnya ya kita ikhlaskan, kita handle dengan baik, dengan sendiri, ya udah kita tetap menjadi orang baik gitu. Dan orang baik ini dalam artian ya kita tetap berbuat baik aja gitu loh. Jangan, jadi walaupun dunia ini misalnya kurang adil terhadap kita atau banyak hal-hal yang kurang baik yang kita alamin, tapi percayalah kita itu jangan menyebarkan perbuatan-perbuatan jahat kepada orang lain. Tetaplah berbuat yang perbuatan-perbuatan baik yang kita selalu percaya gitu. Karena biar gimana pun dunia ini bekerja itu kita harus percaya lah. Ketika kita menabur kebaikan, kita juga akan mendapatkan hal yang sama gitu loh. Walaupun mungkin nggak bukan secara langsung, atau mungkin dari misalnya dari orang yang jahatin kita jadi dia tiba-tiba baik, ya mungkin nggak akan seperti itu. Tapi percayalah bahwa ketika kita berbuat baik, tetap berbuat baik, itu orang-orang baik yang lain juga yang akan kasih kebaikan untuk kita gitu. Kita tetap terima kebaikan-kebaikan itu. Jadi kita tidak melukai siapa-siapa gitu kan. Kita tidak melukai orang lain, dan pada intinya adalah membuat dunia ini juga menjadi damai gitu kan. Menjadi damai dan ya jadi saling berkesinambungan. Jadinya juga jadi hidup kita juga jadi lebih baik, lebih tenang, dan kita juga pun juga bisa hidup bahagia gitu. Nah, selain Bapak Paus menyampaikan pesan-pesan perdamaian ya, perdamaian dunia, menurut kita juga Bapak Paus tuh memberikan pesan yang sangat mendalam yang berkaitan dengan kesederhanaan. Itu juga yang menjadi refleksi ya untuk kita berdua, di mana dari pemberitaan-pemberitaan yang ada gitu, kita mengenal bahwa Bapak Paus itu adalah sosok, dia sendiri pun adalah sosok yang sangat sederhana gitu. Mulai dari kedatangan dia yang disorot di mana dia menggunakan hanya pesawat komersial biasa, dia pun memilih tinggal di Kedubes Vatikan gitu, dan penampilannya pun ya benar-benar penampilan yang sangat biasa gitu, di mana dia secara humble dan sederhana menyapa teman-teman yang masyarakat Indonesia gitu. Dia nggak takut apapun ya, kalau kita lihat ya dia benar-benar tulus dengan segala kesederhanaan, dengan segala apa ya, kerendahan hatinya, ya dia benar-benar mau merangkul gitu loh kita, seluruh masyarakat umat yang ada di muka bumi ini tanpa membeda-bedakan gitu. Terlebih ya memang yang bisa kita lihat ya dari kacamata ketika dia ada di Indonesia kemarin gitu. Dan Bapak Paus pun memberikan sebuah pesan yang sangat berkesan, yang sangat-sangat menyentuh hati kita, di mana beliau berkata bahwa hidup itu sangatlah baik ketika kita itu bahagia, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa membagikan bahagia kita itu ya ke orang lain. Ya, luar biasa banget sih pesan Bapak Paus yang satu itu gitu menurut kita, karena ya terlepas kita punya atau nggak punya gitu ya, dimana kalau kita apa ya, akan jauh lebih baik lah, kita akan menjadi pribadi yang lebih bahagia lagi kalau kita bisa membagikan bahagia kita itu ke orang-orang di sekitar kita gitu. Bahkan kayaknya sempet gue dengar kayak Bapak Paus tuh bilang ya, walaupun even lu tuh nggak punya apapun gitu, ya lu tetap membagi dari apa yang lu nggak punya, yang kita nggak punya, ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sih keren banget sih, pesan yang selalu mengingatkan kita ya, terlebih bahwa kita tuh jadi belajar, jadi mengingat bahwa
ya minimalism, hidup simple, hidup sederhana itu ya apa ya, sangat baiklah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan bahagia itu sederhana kok. Mungkin itu ya yang ingin disampaikan oleh Bapak Paus gitu. Bahagia itu sederhana, sesimpel kita menikmati apapun yang bisa kita punya gitu loh, sesederhana menikmati. Misalnya contoh kayak kita sekarang, kita bisa menikmati tempat tinggal kita bisa menikmati makan enak di rumah gitu ya, masak makanan sederhana di rumah, itu ya bahagia itu bisa kita peroleh gitu dari cara-cara yang sederhana seperti itu. Dan ya tidak lupa juga gitu loh untuk kita membagikan kebahagiaan itu ke orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya sebatas apa ya, dalam hal mungkin kita nggak harus selalu memberi ke orang lain, tapi bisa aja kita misalnya menolong orang lain yang kita temui, yang kira-kira yang memang membutuhkan pertolongan, atau sebatas memberikan senyum pun menurut gue kepada orang di sekeliling kita tuh sudah termasuk aksi atau bentuk untuk menebar kebahagiaan ke orang-orang di sekeliling kita. Iya betul. Setuju banget dengan hal-hal tersebut ya. Itu juga benar-benar ingatan yang untuk ngingetin kita juga gitu, selalu untuk menebar kebaikan gitu, walaupun kita nggak punya pun kita tetap harus menolong orang lain, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan. Kita itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri aja, itu nggak mungkin lah. Karena pada hakikatnya ya kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan orang lain dan juga banyak elemen lain. Misalnya sesimpel misalnya kalau kita nggak ada matahari aja, nggak mungkin bisa hidup lah gitu loh. Jadi sesimpel ya kita membutuhkan matahari, kita membutuhkan air untuk tetap hidup, dan juga ya semua makhluk hidup juga perlu matahari dan air kan, misalnya kayak seperti itu. Jadi benar-benar hal-hal begini tuh yang paling mendasar, dan ya sepatutnya kita renungkan, kita juga selalu ingat gitu loh, untuk sebagai motivasi kita untuk selalu berbagi sama orang, selalu ingat orang lain, sehingga kita bisa membagi gak cuman kita bahagia sendiri gitu loh, bahwa orang lain juga bisa terbantu dengan aksi-aksi kita dan juga bisa bahagia juga. Dan kalau orang lain itu bahagia karena kita, itu luar biasa indahnya. Yeah. Jadi ya melalui video ini kita benar-benar apa ya, bersyukur lah ya bahwa kehadiran Bapak Paus, walaupun kita nggak ada di Indonesia, kita cuma nonton secara streaming, itu benar-benar menyentuh hati kita secara personal. Dan kita mau pesan-pesan yang disampaikan Bapak Paus itu tetap kita ingat sampai kapanpun, dan selalu kita refleksikan dalam kehidupan kita pribadi, ataupun kehidupan kita yang tadi ya, dalam kita secara keluarga, pertemanan, atau ya posisi kita sebagai masyarakat dan manusia di muka bumi ini gitu. Dan kita juga berharap semoga pesan-pesan dari Bapak Paus yang di sosial media itu sudah sangat tersebar lah ya, banyak sekali, kiranya juga boleh bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kita selalu ingat yang namanya perdamaian, serta arti dari sebuah kesederhanaan gitu. Dan ya kiranya itu juga boleh selalu membawa kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan baik, serta lebih baik lagi ke depannya.
Itu aja teman-teman sharingan singkat kita hari ini. Kiranya boleh bermanfaat untuk teman-teman yang relate dengan video yang kita sampaikan hari ini. Thank you teman-teman udah nonton sharingan kita. Sampai berjumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.